semuanya harus bekerja sama. Bagaimana maju pendidikan kalau seandainya kita semua saling menyalahkan, saling menyudutkan, bilang guru makan gaji buta, bilang orang tua nggak pandai ngajar. Enggak, ini salah. Ini sebenarnya edukasi buat kita semua. Kita belajar bareng-bareng, kita bersama-sama, kita bekerja sama, kita bangun pendidikan ini yang maju dan berkarakter. Kalau kita tidak punya usaha yang sungguh-sungguh untuk menggapai satu impian kita, itu nggak akan mungkin terjadi. Mau kita bermalas-malasan terus untuk menghadapi hal ini? Enggak kan? Kita harus semangat, kita harus kerjasama, kita harus bersama-sama menggapai suatu kemajuan pendidikan ini. Jangan sampai kita terbelakang. Ingat, ini pendidikan bukan hanya guru yang membangun, semuanya ikut berperan. Orang tua, masyarakat, guru, dan siswa. Ayo bekerja sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ketemu lagi dengan saya, Peggy Jasnil. Hari ini kita tidak membahas tentang pelajaran, ya kan? Tapi kita sedikit membahas tentang sistem sekolah online. Nah, ini terjadi berbagai macam polemik yang terjadi dalam pembelajaran sekolah online. Coba bayangkan, begitu banyak redaksi-redaksi yang kurang tepat narasinya dalam pembelajaran daring saat ini. Mungkin merubah suatu sistem dan keadaan itu memang sangat memiliki lika-liku ataupun yang namanya hambatan-hambatan dalam pembelajaran. Itu bagi saya adalah wajar. Bagi saya wajar. Merubah sesuatu itu, beradaptasi dengan hal yang baru itu wajar, memiliki satu kesulitan-kesulitan. Yang pertama itu wajar. Tapi apakah hal ini harus kita mengeluh dan berkeluh kesah terus? Tentu kan tidak. Sebaiknya kita di sini harus saling mendukung. Kita di sini harus saling mendukung. Kita di sini harus saling bekerja sama. Kita harus bersama-sama membangun pendidikan ini yang maju. Karena kita sudah terlambat untuk bagaimana kita ini bisa maju di dalam dunia pendidikan. Nah, coba teman-teman bayangkan, memang sih banyak yang berkeluh kesah dengan ini. Contoh, ada redaksi-redaksi yang miring terhadap guru, ya kan? Tapi semua itu akan berbalas-balasan dan bersaut-sautan. Ini menjadi hal yang bagi saya, sudahlah. Ini perlu kita kerjasama yang penting antara orang tua, guru, dan siswa. Jadi 3 ranah aspek pendidikan yang akan membantu dalam memajukan pendidikan ini. Tanpa orang tua, guru tidak bisa mau melakukan apapun gitu. Tanpa murid, guru juga nggak bisa melakukan apapun. Dan tanpa guru juga nggak bisa. Dalam dunia pendidikan ini, semuanya itu harus saling bekerja sama. Jadi kalau tidak ada kerjasama bertiga ini, nggak bisa. Jadi teman-teman semua, ayo hilangkan yang namanya narasi-narasi negatif tentang guru. Kadang aneh, lucu gitu. Kalian bilang guru makan gaji buta. Coba bayangkan, guru makan gaji buta itu, apakah guru itu tidak bekerja di saat pandemi? Bekerja, malahan mereka lebih berat beban mereka untuk mengajar pada saat pandemi. Tapi semua itu harus mereka lakukan demi anak-anak yang mereka ajar. Terus ada lagi redaksinya seperti ini. Guru jadi YouTuber, sementara orang tua jadi guru. Coba, ini lebih miris lagi coba. Guru mau melakukan apa? Haruskah guru mau memberikan tugas tanpa bimbingan kepada anak-anak? Enggak bisa seperti itu. Guru harus meningkatkan yang namanya kreativitas dalam mengajar.
Bisa jadi mereka menjadi YouTubers, ya kan? Tapi mereka ini membuat materi, membuat bahan ajar, video pembelajaran. Coba kamu bayangkan, kalau guru kamu membuat video pembelajaran, mereka bikin video pembelajaran itu, kalau mereka membuatnya minta bantuan sama orang lain, coba kamu bayangkan. Mereka minta bantuan sama orang lain untuk membuatkan video pembelajaran. Satu kali dia mengajar itu menghabiskan uang jutaan untuk membuat video pembelajaran. Coba bayangkan. Demi siswa-siswinya. Salah lagi kah gurunya? Guru jadi YouTuber, salahnya di mana gitu? Orang tua di rumah itu bukan menjadi guru, tetapi menjadi pembimbing bagi anak-anak di rumah. Guru tidak menuntut yang namanya tugas harus diselesaikan dengan cepat. Guru juga memiliki hati lah dalam pemberian tugas kepada siswanya. Jadi redaksi-redaksi yang aneh ini harusnya kita jauhkan gitu. Ayo kita sama-sama membangun. Kenapa sampai ada redaksi yang seperti ini? Sampai-sampai guru dibilang makan gaji buta. Coba kamu bayangkan ketika guru kamu membuat materi video pembelajaran, walaupun nggak menarik, tidaknya mereka membuat dan berusaha membuat video pembelajaran untuk menyampaikan pembelajarannya kepadamu. Coba kalau kamu bayangkan kembali, mereka bikin video membutuhkan tenaga orang lain. Bayar berapa mereka? Satu hari mereka bayarnya berapa? Coba kita sama-sama mengikuti. Bagaimana kita beradaptasi yang baru dalam situasi-situasi seperti ini? Bagaimana kita harus sama-sama maju? Ini keterlambatan yang sangat jauh dari pola pendidikan di Indonesia ini. Jadi narasi-narasi yang rasanya tidak tepat, yang tidak harus kita dengungkan di mana-mana, tidak harus kita suarakan di mana-mana, itu menjadi problem, itu menjadi masalah. Seharusnya kita harus bersama-sama. Oke, masalah kuota apa segala macam, kamu nggak tahu kan kalau guru kamu juga membutuhkan kuota membuat video materi pembelajaran. Tapi kamu ingat bahwa ini merupakan suatu kreativitas dari gurunya bagaimana bisa mengajar kamu. Toh sementara banyak kok provider yang menyediakan gratisan YouTube gitu, gratisan WhatsApp gitu kan, gratisan. Kamu boleh cek mana provider-provider yang menyediakan gratisan untuk kamu belajar. Oke, jadi guru itu salahnya di mana? Ketika guru minta kamu belajar telekonferensi menggunakan Zoom Meeting, Google Meeting, apa segala macam, kamu pasti nggak akan masuk. Kenapa? Biayanya mahal. Tapi guru-gurumu akan mensiasatinya dalam belajar. Oke, bagaimana dengan anak SD yang kelas 1 SD, masih kelas 1 SD? Nah, untuk belajar secara untuk ilmu pengetahuan, banyak media yang harus kita sampaikan. Disinilah kita lihat, di mana guru mengajar nampak terlihat sama orang tua. Mana guru yang tidak mengajar terlihat sama orang tua. Mereka bikin video pembelajaran, contohnya nih. Mereka bikin video pembelajaran belajar membaca. Nah, ketika mereka membuat, ditonton oleh orang tuanya, dibimbinglah anak ini. Itu seharusnya yang kita lakukan dalam situasi sulit seperti ini. Guru tidak meminta kok untuk melakukan hal ini sebenarnya, tapi ini keadaan. Oh, redaksi lagi, ada lagi. Kenapa mall dibuka? Kenapa sekolah ditutup? Ini yang jadi problem. Kenapa mall dibuka? Kenapa? Aduh, kalau ini kita pertimbangkan terus, ini menjadi hal yang paling sulit untuk kita jelaskan. Ini sulit banget kita jelaskan. Ujung-ujungnya yang kita salahkan siapa? Gitu. Ujung-ujungnya yang kita salahkan pemerintah. Sebenarnya ini, udahlah. Yang namanya kita menyalah-nyalahkan, sudah. Ayo kita bangun. Oke, kita kalkulasi deh. Oke, kamu sekolah misalnya. Kamu sekolah 1 hari
jajan kamu ada 20.000. Kamu kali sekolah selama 20 hari. 400.000 biaya sekolah kamu jajan dalam 1 bulan. Ya kan? Nah sekarang kamu sekolah online. Cuman pakai kuota doang. 150.000. Itu udah susah ngabisin kuotanya. Saya ngalamin ini. Saya bikin video materi tentu saya banyak yang saya download juga ya kan. Cuma 150.000 1 bulan. Tambah lagi kerjaan guru tambah berat. Sudah bikin video materi pembelajaran, bikin tugas LK-nya, bikin tugas ini dan itu segala macam. Coba kamu bayangkan di sana. Apa tidak ruwet ya? Kami berpikir gitu. Kami bekerja ruwet. Mungkin sebagian orang mungkin merasakan, alah santai-santai aja. Enggak. Guru sudah bekerjanya kadang sampai malam nunggu tugas anaknya karena menimbang dan mengingat anaknya itu. Kadang anaknya punya HP-nya cuma satu ya. HP-nya cuma satu. Terus mereka bertiga sekolah. Kami terpaksa harus bersabar menunggunya. Karena kami tahu ini suatu keadaan yang kita tidak bisa menolaknya dan kita tidak bisa mengelak. Tapi janganlah membuat redaksi yang seperti itu. Sayang sekali kalau seandainya kita ini sudah terlambat dari suatu kemajuan. Kita ini diedukasi, orang tua diedukasi. Apakah kamu ketika belajar tatap muka gurumu pasti orang tua kamu tahu gurunya mengajar? Enggak kan? Kamu nggak bakal tahu. Orang tua kamu nggak bakal tahu. Sekarang orang tua kamu tahu kalau kamu tuh belajar di rumah. Ayo, kita jangan selalu membuat opini-opini yang tidak sedap. Kapan kita bisa maju? Oke deh, kalau anak SD masih yang kelas 1 SD, oke. Tapi kan masih banyak cara mensiasatinya. Ya, seperti sekolahnya mungkin harus pandai-pandai juga mensiasati model pembelajaran. Tidak semuanya dipaksakan dengan daring, tetapi nah di sini nilai seleksinya ada, yaitu seleksi gurunya. Ini mana guru yang kompeten, mana yang tidak kompeten. Dari daring ini akan terlihat siapa yang berkompeten, siapa yang tidak berkompeten. Jadi jangan lagi yang namanya narasi-narasi yang negatif selalu dilontarkan kepada guru-guru ataupun dilontarkan kepada orang tua. Kita itu sama-sama bekerja dan bekerja sama sebenarnya. Kita membangun pendidikan tidak bisa hanya satu guru, tidak bisa hanya satu murid, tidak bisa hanya satu orang tua seperti itu. Semuanya harus bekerja sama. Bagaimana maju pendidikan kalau seandainya kita semua saling menyalahkan, saling menyudutkan, bilang guru makan gaji buta, bilang orang tua nggak pandai ngajar, enggak, ini salah. Ini sebenarnya edukasi buat kita semua. Kita belajar bareng-bareng, kita bersama-sama, kita bekerja sama, kita bangun pendidikan ini yang maju dan berkarakter. Di sini kan terlihat semuanya. Oh, dibilang nggak ada interaksi, nggak ada bimbingan, itu salah. Kita harus melihat, bukan semua guru melakukan hal itu. Semua guru akan mengayomi peserta didiknya dengan baik. Saya yakin itu. Kalau seandainya peserta didiknya mengerti dan paham. Inilah saya bilang, ini yang namanya literasi finansial kita. Literasi finansial kita bersama dalam daring itu akan tercipta. Contoh nih, ketika tugas praktek aja. Tugas praktek nanti ini akan terjadi literasi finansial terhadap siswanya. Dan terhadap gurunya juga. Imbasnya ke kita juga. Sebenarnya kalau kita kreatif, semuanya akan berimbas dan menjadi kemajuan buat diri kita sendiri, buat orang lain yang bermanfaat juga, dan semuanya akan saling bersatu gitu dalam menciptakan suatu kemajuan pendidikan. Jadi bagi kamu yang merasa sekolah online ini susah banget, sekolah online ini begini begitu, semuanya jadi negatif. Jadi nggak akan maju-maju. Inilah pendidikan. Jadi saya bilang
Bagaimana kita memajukan pendidikan sementara kita hanya bisa berkeluh kesah? Kapan? Ayo, kita membangunnya kapan? Kalau hanya narasi-narasi negatif yang selalu kita berikan kepada orang, kita doktrin orang-orang untuk mengikuti ini. Oke, kamu ngeser satu orang, guru makan gaji buta, seluruhnya berpikiran seperti itu. Padahal kamu nggak tahu sebenarnya apa yang dilakukan guru-gurumu. Tidak semua guru yang seperti itu. Iya kan? Kita bersama-sama deh bangun. Kita bangun negara ini. Kita bangun bangsa ini. Kalian bukan anak murid-murid itu semua bukan generasi cengeng. Kalian ada generasi buat masa depan bangsa ini. Apa lagi yang harus kita lakukan? Kalau tidak bersama-sama kita membangun bangsa ini, nggak akan bisa. Makanya saya bilang, harusnya kita saling mengerti. Oke lah, kalian berkeluh kesah dengan kuota segala macam. Sebenarnya ini gimana ya? Aduh, saya bukan apa-apa. Contoh nih, saya bikin video materi pembelajaran. Itu menggunakan kuota ketika saya mendownload ininya, mendownload itunya, segala macam, bikin ini, bikin itu pakai kuota pribadi. Dalam 1 bulan 150.000 saya habiskan, udah nonton YouTube, streaming, segala macam setiap hari. 150.000. Karena saya tahu masih banyak provider yang menyediakan gratisan. Masa kita nggak bisa? Nggak mungkin. Itu logikanya nggak mungkin. Kamu perbandingan ketika kamu belajar tatap muka. Bandingkan aja, kamu belajar tatap muka. Jajan kamu 20.000 dikali 20, udah berapa? 400.000. Belum lagi uang tetek bengek yang lainnya segala macem yang bisa kamu habiskan nanti di sekolah, ya kan? Ini tatap muka. Sekarang daring. Cuma 150.000 1 bulan, anggaplah 200.000 1 bulan. Ya kan? Emang kamu nggak kebayang apa? Berapa hematnya? Tapi kenapa ini menjadi polemik? Oh, kuota gini segala macam ini jadi lucu banget gitu lah. Lucu. Sementara saya sendiri ngalamin ini. Saya 1 bulannya 150.000, jujur 150.000. Beli kuotanya sekian. Oke, providernya itu kan jaringannya di sana dapat, di sini nggak dapat. Kita harus mensiasati semuanya. Nggak mungkin. Kita ini diberi akal dan pikiran. Kita ini kan diberi akal pikiran. Kita tahu dong bagaimana memanfaatkan situasi supaya lebih hemat. Nggak mungkin kalian ketika kalian merasakan suatu keborosan, tentu kalian mencari yang hemat kan? Itu pasti. Tapi entah mungkin kalian nggak berpikir, ya kita nggak tahu, ya kan? Nanti ayo kita bangun ini pendidikan. Mungkin ya bagi kalian yang merasa kan nggak semua orang mampu. Saya juga bilang saya juga nggak mampu sebenarnya. Tapi saya mau berusaha gitu. Semua orang itu dalam ketidakmampuan sebenarnya. Tapi dia memaksakan bagaimana kita bisa mampu. Orang bisa, kita tidak bisa. Tidak mungkin. Kalau kita tidak punya usaha yang sungguh-sungguh untuk menggapai satu impian kita, itu nggak akan mungkin terjadi. Mau kita bermalas-malasan terus untuk menghadapi hal ini? Enggak kan? Kita harus semangat. Kita harus kerjasama, kita harus bersama-sama menggapai suatu kemajuan pendidikan ini. Jangan sampai kita terbelakang. Ingat, ini pendidikan bukan hanya guru yang membangun, semuanya ikut berperan. Orang tua, masyarakat, guru, dan siswa. Ayo bekerja sama. Jangan pernah membuat satu narasi-narasi negatif. Oke, di luar dari konteks itu kita pikirkan kembali, komunikasikan sama gurunya. Mungkin ada kendala-kendala, komunikasikan. Gurunya pasti akan mencarikan solusinya. Kecuali kamu membuat satu hal-hal yang tidak masuk di akal, ya kan? Tidak logis ketika kamu menyampaikan keluh kesahmu kepada gurumu, tentu menjadi perbandingan dong. Nah, itu akan terjadi. Yang namanya orang ingin
ingin aman, ingin tenang, ingin nyaman gitu kan, mereka akan melakukan cara apapun demi kebebasan mereka, terus mereka tak terkekang dengan sistem pembelajaran online. Sebenarnya tidak ada yang salah. Cuma yang salah itu adalah pemikiran-pemikiran kita yang merasa kita dirugikan. Tidak kalian saja yang dirugikan. Guru kalian juga dirugikan. Siapa yang merugikannya? Bukan siapa yang merugikan. Keadaanlah yang membuat kita yang seperti ini. Kalau saja tidak keadaan seperti ini, kami juga berharap bagaimana kita harus bersama-sama bertemu, ya kan? Guru-gurunya, ini bukan karena saya guru juga ya, ini bukan karena saya guru juga. Sekarang di sini saya lihat bahwa pembelajaran online ini sebenarnya bagus, tapi harus dilakukan oleh orang-orang yang memiliki cara dan bagaimana model-model pembelajaran yang dibikin. Kembali lagi kepada gurunya, kembali lagi kepada orang tuanya, kembali kepada siswanya. Kamu mau berubah, kamu mau bagus, ayo bangun mindset kamu. Jangan pernah kamu menyerah. Karena kalau kamu menyerah, kamu berkeluh kesah, semuanya tidak akan jadi. Itu saja intinya. Apakah kamu akan tetap menyerah dalam hal ini? Saya rasa kalau kamu menyerah, di sini orang menilai kamu bahwa kamu tidak punya rasa perjuangan, tidak punya rasa nasionalis untuk belajar. Belajar itu adalah satu bagaimana kita meningkatkan yang namanya kemajuan pendidikan ini, karena bangsa kita bangun. Kita tuh bersama-sama, bukan sendirian. Apalagi dalam hal ini, kita bukan sendirian. Ini pasti pro dan kontra. Saya yakin. Ada guru, orang tua yang setuju dengan daring, ada yang tidak setuju, itu pasti ada. Ada guru yang setuju, ada yang tidak, itu pasti terjadi. Tapi apakah kita berkeluh kesah? Tidak. Yang penting kita membangun sistem pendidikan ini bersama-sama. Kita bangun pendidikan ini dengan kemajuan yang lebih meningkat lagi. Jangan sampai di situ-situ aja. Kalian tatap muka, kalian nggak pintar juga. Kalian belum tentu kalian bisa pintar kalau kalian bertatap muka cuman buat datang terus kalian diem aja di sekolah, enggak juga. Ya kan? Sebenarnya sama. Yang membuat kita pintar adalah kita sendiri. Yang membuat kita hebat adalah kita sendiri. Dengan cara apa? Kita belajar. Orang tua juga belajar, guru juga belajar. Semua yang kita sama-sama belajar. Jadi jangan pernah berkeluh kesah dengan setiap apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan. Kalau kita selalu berkeluh kesah, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah kemunduran dalam pendidikan. Itu aja terus. Sampai kapanpun kita akan tetap berkeluh kesah. Kita akan merasakan begini. Inilah kan karena ketidakpuasan kita tadi. Ayo, mau maju pendidikan, bersama-sama dengan guru, siswa, dan orang tua menjalin komunikasi yang baik. Bagaimana kita menciptakan pembelajaran yang lebih baik. Jangan pernah berkeluh kesah. Kita belajar, semuanya belajar, kita sama-sama belajar. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.